Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syedikin dari kelas 11 RPL 1. Sini saya akan menjelaskan tentang berbagai teknologi pengembangan aplikasi web. Pertama, pengertian www, fungsi, manfaat, metode, dan sejarahnya. Apa itu www? Pengertian www atau World Wide Web adalah suatu ruang informasi di internet yang digunakan oleh pengguna global yang disebut dengan pengidentifikasi sumber ragam atau URI untuk mengenali sumber daya berguna. World Wide Web berisi kumpulan pelayanan web dari berbagai seluruh bagian dunia untuk menyediakan informasi dan data yang bisa digunakan bersama. World Wide Web sebagai bagian dari internet mengandung informasi-informasi seperti suara, video, gambar. Singkatnya, www adalah sistem untuk mengirimkan dan menyebarkan data melalui jaringan internet pada skala yang besar di seluruh penjuru dunia. Menurut masyarakat awam, www adalah keseluruhan dari internet itu sendiri untuk mencari apapun di mesin pencari Google. Kenyataannya, www hanya sebagian saja. Dalam artikel ini akan dibahas apa pengertian www, fungsi, manfaat, sejarah, serta kelebihan www. Pengertian www menurut para ahli. Agar lebih mengerti apa itu www, maka kita bisa merujuk pada pendapat beberapa ahli tentang definisi www. Berikut ini adalah pengertian World Wide Web menurut para ahli yang bernama MC Leod. Pengertian www menurut MC Leod adalah informasi yang dapat diakses melalui internet di mana berbagai dokumen, hypermedia, file-file komputer disimpan dan kemudian diambil dengan cara yang menggunakan metode penentuan alamat yang unik. 2. Vjong. Definisi www menurut Vjong adalah fasilitas di internet untuk layanan website yang menggunakan protokol HTTP. Sering kita lihat sebuah nama domain ditulis secara lengkap, misalnya www.google.co.id. 3. Akbar Kailola. Pengertian www menurut Akbar Kailola adalah media bagi manusia dalam kegiatan berbagi dokumen, gambar, file, musik, dan informasi, serta menjual barang dan jasa internet. 4. Lisa Kuswayanto. Pengertian www atau World Wide Web menurut Lisa Kuswayanto adalah suatu layanan internet dengan menggunakan konsep hypertext antara dokumen yang saling berkaitan. 5. Juhevijar. Definisi www menurut Juhevijar adalah metode untuk menampilkan informasi di internet yang dapat diakses melalui sebuah peladan atau browser. 6. F. Budi Hardiman. Menurut F. Budi Hardiman, pengertian World Wide Web adalah fasilitas internet yang menghubungkan dokumen dalam lingkup lokal maupun jarak jauh. Fungsi www dan manfaat World Wide Web. Sesuai dari pengertian www di atas, maka www ini berfungsi untuk menyediakan data dan informasi apapun dan dari manapun agar dapat diakses orang lain dari seluruh bagian dunia. Dengan adanya www di internet dapat memberikan kemudahan dan kecanggihan pengguna internet secara lebih cepat dan mudah. www memungkinkan pengguna untuk berselancar dengan mudah hanya melalui sebuah alamat URL atau link. Untuk mengakses www perlu menggunakan koneksi internet. Secara umum ada 4 layanan dan manfaat World Wide Web, diantaranya adalah Webmail Service. Webmail Service digunakan untuk mengirimkan surat elektronik kepada orang lain. Layanan ini bisa didapatkan secara gratis maupun berbayar. Layanan email gratis misalnya dari gmail.com, yahoo.com, dan hotmail.com. Sedangkan email berbayar ini biasanya untuk keperluan perusahaan dengan menggunakan domain sendiri. 2. Search Engine. Search Engine atau mesin pencari merupakan layanan gratis untuk mencari informasi berdasarkan kata kunci tertentu. Search Engine
yang cukup populer saat ini adalah Google dan Bing. 3. Web hosting. Ini adalah tempat untuk menyimpan data base sebuah website. Sebuah website hanya bisa diakses jika domain website tersebut terhubung dengan web hosting, tempat menyimpan database. 4. Portal. Portal merupakan sebuah layanan di internet di mana terdapat beberapa layanan sekaligus, misalnya email, news, chatting, tanya jawab. Salah satu portal yang cukup populer adalah yahoo.com. Contoh www atau World Wide Web. Tentunya para pengguna internet sudah tidak asing lagi dengan istilah World Wide Web. Sebagian besar website yang ada di internet menggunakan www pada awal nama domainnya. Berikut ini adalah beberapa contoh www. http www.google.com, www.yahoo.com, www.facebook.com, www.youtube.com. Teknologi pengembangan aplikasi web. Aplikasi web adalah suatu aplikasi yang diakses menggunakan penjelajah web melalui suatu jaringan seperti internet atau intranet. Ia juga merupakan suatu aplikasi perangkat lunak komputer yang dikodekan dalam bahasa didukung oleh penjelajah web seperti HTML, JavaScript, Ajax, Java, dan lain-lain, dan bergantung pada penjelajah tersebut untuk menampilkan aplikasi. 1. Profesi dalam pengembangan app web. Profesi dalam pengembangan app web diantaranya web designer, web programmer, web administrator, webmaster, web developer. 1. Web designer. Tugasnya adalah pendesain tampilan situs web mulai dari pengolahan gambar, tata letak, warna, dan sebagainya. Di dalam pendandanan suatu situs, seorang web designer harus menguasai HTML, di HTML, pengolahan gambar, animasi, movie, atau film. Gaji yang bisa didapat 1.500.000 sampai dengan 4 juta. 2. Web programmer. Jika situs yang akan dibuat mempunyai fasilitas interaksi antara pengunjung dan situs, misalnya menyangkut dengan transaksi, input, output, data, dan database, maka seorang web programmer yang akan mengerjakannya dengan membuat aplikasi-aplikasi yang bekerja di atas situs web. Penguasaan yang biasanya harus dikuasai pada umumnya oleh web programmer adalah CGIPL, PHP, MySQL, Unix Base, ASP, NT-Base, JavaScript, dan Applet. Gaji yang bisa didapat 2 juta sampai dengan 5 juta rupiah. 3. Web administrator. Tugasnya adalah untuk memaintain suatu server, mengerti akan sistem operasi server, baik itu mulai dari instalasi sampai kepada masalah troubleshooting. Biasanya seorang web administrator harus menguasai OS Unix, Linux, FreeBSD, dan lain OS NT, jaringan, LAN, WAN, intranet, keamanan server. Gaji yang bisa didapat 2 juta sampai dengan 5 juta rupiah. 4. Webmaster. Seorang webmaster adalah seorang yang mengerti akan kesemua hal mulai dari desain, program, dan keamanan server, namun tidak terlalu turut mencampuri ke masing-masing divisi. Cukup dengan mempertanggungjawabkan atas jalannya suatu situs web. Penguasaan yang harus dimiliki: HTML, DHTML, CGI, Perl, PHP. Penguasaan bermacam OS, keamanan server, jaringan LAN, WAN, dan intranet. Gaji yang bisa didapat 3.500.000 sampai dengan 7 juta. 5. Web developer. Kegiatan di atas secara keseluruhan dinamakan suatu tim yang dinamakan web developer. World Wide Web sering disebut web adalah suatu media informasi global di mana pengguna dapat membaca,
dan menulis melalui komputer yang tersambung ke internet. Istilah web sering secara tidak kasar dianggap sebagai internet itu sendiri, walaupun sebenarnya macam-macam web browser. Browser adalah sebuah software yang fungsinya sebagai wadah atau tempat menampilkan dan melakukan interaksi di dunia maya menggunakan jaringan internet dengan dokumen yang disediakan server web. Saat pertama kali diciptakan, tampilan browser kurang menarik karena masih berupa teks. Seorang mahasiswa Amerika, Mark Andreessen, menciptakan web browser pertama dengan tampilan gambar. Hingga sekarang kita dapat menjumpai bermacam-macam browser dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Adapun macam-macam browser yang bisa kita gunakan untuk menjelajahi internet yaitu Google Chrome. Google Chrome merupakan browser buatan Google. Pada interface-nya terlihat bahwa Google ingin para penggunanya lebih fokus pada web dan melupakan browser yang digunakan. Ini artinya Google Chrome memiliki tampilan yang tidak mengusik dan nyaman ketika sedang digunakan. Chrome juga memiliki modus penyamaran. Pada modus ini, kemungkinan para penggunanya dapat mengakses website tanpa meninggalkan jejak. Fungsi yang lain masih merupakan keunggulan Chrome adalah kemampuan menebalkan nama domain sebuah website yang dianggap berbahaya. Contohnya, pada sebuah website penipuan beralamatkan IBank, klik BCA d60pc.com, maka d60pc.com akan ditebalkan sehingga akan diharapkan para pengguna sadar bahwa itu bukan situs resmi. Klik BCA. Kelebihan lain: yang pertama, ringan dan gesit, termasuk ketika start pertama kali dan berpindah tab. 2. Desainnya simpel dan minimalis. 3. Update-nya mudah. 4. Sistem security kuat. 5. Google menamakan opsi Make Application Shortcut. Dengan fitur ini, sebuah aplikasi web seperti Gmail atau Google Reader dapat dijalankan lewat shortcut pada desktop atau start menu sehingga seperti aplikasi lokal. 6. Pada setiap tab yang dibuka di Chrome memiliki proses yang terpisah sehingga ketika error atau crash pada salah satu tidak akan menyebabkan seluruh browser error. Adapun kekurangannya: yang pertama, statis, fiturnya kurang banyak. 2. Installnya harus online. Chrome tidak menyediakan file masternya. Jadi kalau mau menginstal hanya diberi file launcher saja. 3. Untuk kecepatannya masih bisa dibilang kurang stabil karena saat mencoba membandingkannya dengan Firefox terlihat jauh lebih lama dalam proses loading. 4. Komodo Dragon. Keamanan yang beli standar bawaan Google Chrome. 2. Ada domain validator hebat yang mampu mendeteksi serta memberikan rekomendasi mengenai situs yang Anda kunjungi. 3. Mampu men-stop cookie dan script mata-mata yang ada pada sebuah situs. 4. Mampu mencegah terjadinya pelacakan terhadap aktivitas browsing dan history Anda, mencegah terjadinya infeksi malware. 6. Adanya integrasi secure DNS dari Komodo yang menjamin kecepatan akses anti-blok dan banyak keuntungan lainnya. 7. Bisa menggunakan semua extension yang digunakan Google Chrome. 8. Setting proxy yang lebih mudah dari Google Chrome. 9. Menggunakan memori yang lebih rendah dari Google Chrome. Kekurangan Komodo Dragon adalah versi Chrome mesinnya yang masih tertinggal jauh dari versi Chrome saat ini. 3. Netscape. Netscape merupakan salah satu program browser yang digunakan menjelajahi dunia internet. Versi pertama dari Netscape dibuat pertama kali dengan nama Mosaic oleh National Center of Supercomputing Application di Urbana sampai. Netscape Navigator dapat digunakan untuk menguji Word, web dan juga dapat membuat serta melihat dokumen HTML yang ada, bahkan dapat melihat bentuk asli dari dokumen HTML. Netscape Navigator merupakan browser web yang terkenal pada era 90-an dan paling banyak digunakan sebelum kemunculan Internet Explorer dari Microsoft yang dibuat oleh Netscape Corporation. Pada zamannya, Netscape banyak digunakan oleh pengguna karena memang lebih baik dibandingkan dengan beberapa web browser berbasis grafis yang lainnya.
saat itu. Netscape tersedia dalam platform Windows 16-bit. Kelebihan, stabil jika digunakan untuk surfing, browsing, upload, dan download. 2. Netscape Navigator adalah browser web yang merupakan gagasan browser Mozilla Firefox. Kekurangan, tampilan GUI Apple atau graphical user interface kurang bagus atau kasar. 2. Mozilla Firefox rasanya tidak cukup install komputer tanpa menginstal browser internet. Sampai saat ini saya lebih sering menggunakan Mozilla Firefox. Alasan yang paling mendasar adalah karena browser ini memiliki add-on yang sangat beragam dan terus berkembang. Meskipun di sisi lain kadang tidak lebih cepat dari browser lainnya. Apakah Anda pengguna Mozilla Firefox? Tahukah Anda kelebihan dan kekurangan Mozilla Firefox? Browser internet yang sangat populer ini di sisi lain memiliki beberapa kelemahan di samping berbagai kelebihan yang dimilikinya. Kelebihan Mozilla Firefox: tingkat popularitas di mata pengguna internet sangat baik, perkembangannya sangat pesat, keamanan browsernya lebih ampuh dari browser yang lain, memiliki beragam add-on yang banyak dan terus dikembangkan oleh pemiliknya dan para pengembang di seluruh dunia. Konfigurasi browser yang lebih lengkap dibandingkan dengan Internet Explorer. Ukuran aplikasi lebih kecil, yaitu sekitar 4,7 sampai dengan 80 MB. Penampilan halaman yang lebih ringkas, luas, dan ada toolbar lebih ringkas. Kekurangan Mozilla Firefox: waktu yang lama saat menjalankan program pertama kali. Adanya kebutuhan terhadap add-on agar dapat berfungsi optimal. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.